Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat malam Bapak Yai, selamat malam para santri. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melanjutkan kajian kitab Alfiyah dalam bab idopat. Sebagaimana yang kemarin telah dijelaskan oleh Pak Yai, kemarin itu kita telah membahas kalimah yang mulazamah pada idopat. Namun yang diceritakannya hanya mudofnya saja, ya, mudofnya saja. Mudof ilainya dibuang atau diniatkan. Nah, ketika mudof ilainya dibuang, mudofnya diceritakan, maka itu harus dimabnikan pada doma. Wa ba'du da qad ya'ti labdon mufroda. Kemudian yang kemarin wadmum, ya, yang seterusnya itu. Kemudian insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas dua bait, ya Pak Yai. Dua bait. Yang pertama kita akan membahas, kemarin itu kan ada lafadz ghairu dan yang lainnya. Yang kemarin itu harus dimabnikan pada domah ketika mudhof ilaihnya dibuang. Nah, sekarang insyaallah akan dibahas ini, yaitu lafadz ghairu dan yang lainnya itu bisa dimu'rabkan. Kemudian untuk bait yang kedua kita akan membahas membuang mudhof. Mudhofnya dibuang tapi mudhof ilaihnya diadakan. Nah, si mudhof ilaih itu menjadi pengganti daripada mudhof. Insyaallah itu yang akan kita bahas pada malam hari ini. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita bacakan dulu baitnya bersama-sama. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arabu nasban idza manukira qablan wa ma mim ba'dihi qadzukira wa ma yalil mudafayati khalafa anhu fil i'rabi idza ma hudifa. Nah, itu mungkin Pak ya. Ya, logatan dulu coba. Ya, marilah kita bacakan dulu logatnya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa a'rabu sareng parantos ngamu'rabkeun para ulama nahwu sadaya. Sareng parantos ngamu'rabkeun para ulama nahwu sadaya. Qoblan kana lafadz qoblu. Qoblan kana lafadz qoblu. Wa ma sareng kana kalimah. Wa ma sareng kana kalimah. Qad dzukira geus dicaritakeun itu ma. Qad dzukira geus dicaritakeun itu ma. Mim ba'dihi dina sabadana itu lafadz qoblu. Mim ba'dihi dina sabadana itu lafadz qoblu. Nasban barina dinasabkeun. Nasban barina dinasabkeun. Ida manukiro. Idza manukira. Di mana-mana dinakirohkeun. Di mana-mana dinakirohkeun. Itu qoblan wa ma mim ba'dihi. Itu qoblan wa ma mim ba'dihi. Wa ma sareng arif kalimah. Wa ma sareng ari kalimah. Yali nyanding itu ma. Yali nyanding itu ma. Al mudhofa kana mudhof. Al mudhofa kana mudhof. Kalimah nu nyanding kana mudhof berarti janten mudhof ilaih. Ya, jadi ma itu mudhof ilaih. Yati eta datang itu ma. Yati eta datang itu ma. Kholapan barina jadi gaganti. Kholapan barina jadi gaganti. Anhu tina itu mudhof. Anhu tina itu mudhof. Fil i'rabi dina barisna. Fil i'rabi dina barisna. Idza mahudifa. Idza mahudifa. Di mana-mana dibuang itu mudhof. Di mana-mana dibuang itu mudhof. Mungkin itu Pak Yai logatnya. Monggo untuk dijelaskan. Jadi kemarin menjelaskan bahwa wabak dudak perjapti lapat pemberonat teh ba
qablu dan awatnya, di mana betnya wadmum binaan inadim tama kemarin dimabnikan kepada doma. Kalau kita berbicara mabni artinya tidak bisa berubah. Contohnya qablu pakai min qablu, tidak min qablin tapi min qablu, atau ba'du jadi mim ba', tidak min apa? Tidak min ba'din. Sebab mabni tidak bisa berubah. Ta'ala kalau dalam bait ini wa a'robu nasban ida manukiro qoblan wa ma min ba'di kodukiro, berubah lapad qablu ba'du teh ida manukiro di mana-mana dinakirohkan qoblan. Maksudnya qoblan itu dinakirohkan itu ditanwinan ya. Tapi bisa berubah-ubah. Contohnya di dalam Quran mimba di atau mimba dinuhin tuh. Kalau tadi mah mimba du, sekarang mimba dinuhin. Karena ada harap jar jadi mimba di, badinya di mudhof, nuhin jadi mudhof ilaih. Tapi badinya tidak ditanwinan karena jadi mudhof, mimba dinuhin. Nomor kedua nasab. Jelas tu qoblan, saya duduk paling pertama qoblan itu. Itu dinasabkan boleh. Yang ketiga boleh ada harap jar lillahil amru min qoblin wa min ba'din. Jadi min qoblin segala urusan bagi Allah sebelumnya dan sesudahnya. Jadi min qoblin wa min ba'din. Jadi cara bacanya berapa nih? Yang pertama jelas tuh qoblan dinasabkan. Yang kedua dijerkan tidak pakai tanwin, mim ba'di nuhin. Yang ketiga pakai tanwin, lillahil amru min qoblin wa min ba'din. Jadi itu ditanwinan dijerkan. Jadi ini yang dimaksud wa arabu itu nasban ida manukir itu bisa berubah, bisa berubah-ubah, bisa qoblan, bisa ba'dinuhin, bisa min qoblin wa min ba'din. Itu bait yang pertama. Jadi kesimpulan anak, kalau dalam bait kamari qablu itu dimabnikan, bacanya min qablu tidak min qoblin karena dimabnikan kepada doma. Kalau dimabnikan ke doma berarti membuang mudhof ilaih dan harus diniatan mudhof ilaih. Nah, disebut mudhofnya aja. Kalau dalam bait yang sekarang berubah-ubah, bisa dinasabkan jelas tu qoblan, bisa dijerkan tanpa tanwin mimba dinuhin. Yang ketiga bisa ditanwinan semuanya, lillahil amru min qoblin wa mim ba'din. Itulah pembahasan bait yang pertama. Lalu bait yang kedua tentang mudhof yang dibuang, mudhof ilaihnya diadakan. Wa mayalil mudhofu ya'ti holapa, wa mayalil mudhofa ya'ti holapa anu fil i'robi ida maudipa. Artinya mudhofnya dibuang, mudhof ilaihnya diadakan, baris mudhof diberikan kepada mudhof ilaih. Ini kalau di dalam bab ilmu nahwu disebut membuang mudhof, diadakan mudhof ilaih. Kalau di dalam ilmu balaghah disebut majaj bil hadbi. Kalau di dalam ilmu usul fikih disebut apa namanya? Apa namanya istilah di dalam usul fikih itu ada dilalatul iqtida, dilalatul iqtida. Ya, jadi ada dilalah iqtida itu. Itu sama maksudnya semua yang dibuang dialifkan. Sebab kalau kita tidak mengerti kepada majaj atau kalimat yang dialifkan, mentafsirkan Al-Qur'an akan salah. Contohnya seperti ada coba perhatikan. Wajah arobuka geus datang pangeran anjeun. Kumaha datang pangeran itu pak ojek itu pak mobil piraku. Pangeran datang, kumaha datang, nah ini bahaya. Mata perlu ngaji ilmu nahwu atau ilmu balaghah. Wajah robuka itu wajah telah datang robuka, kumaha pangeran datang, nah nu datang telain pangeran, nah wajah robuka teh wajah amru robika, nu datang teh perintah Allah, bukan Allahnya datang, tapi nu datang kenaon perintah Allah. Wajah robuka itu asalnya wajah amru robika. Bagaimana? Wajah amru rabbika. Bagaimana bersih amru? Ropa. Jadi apa? Jadi fa'il. Tuh, lapad amrunya dibuang, barisnya diberikan kepada fa'ilnya robu. Jadi wajah robuka asalnya wajah amru rabbika. Bagaimana asalnya? Wajah amru rabbika. Lapad amru dibuang diganti ku lapad robbi. Jadi wajah robbi wajah robbu. Lapad robbi dan lapad amru diberikan kepada robbi jadi kumaha? Wajah amru robbi.
Wajah rabbuka. Bagaimana? Waja'a rabbuka. Wajah rabbuka asalnya Waja'a amru rabbika. lapan amrunya dibuang jadi waja'a rabbika. Bagaimana? Waja'a rabbika. Baris amru tadi panggil diberikan kepada mudhof ilaih jadi ya kuma waja'a rabbuka. Itu yang pertama. Yang kedua wa usribu fi qulubihimul ijla tuh. Jadi usribu itu meresap di dalam hati. Kalau tidak tahu ilmu balago atau ilmu majal bil harfi mengartikan ke dan meresap di dalam hatinya sapi, piraku sapi di jero sapi, makanya sapi di jero hati. Yang dimasuk hati di sana itu ada kalimat yang dielipkan yaitu dapat hubba wa usribu sok Wa usribu fi qulubihimul ijla. fi qulubihimul ijla. Apa rubahnya sebut? Wa usribu fi qulubihim hubbal ijla. Lapan hubahnya dibuang jadi kuma wa usribu fi qulubihimul ijli. Kusabab tadi lapan hubah nasab jadi maf'ul bih harus dinasabkan sekarang wa usribu fi qulubihimul ijla. Bagaimana? Wa usribu fi qulubihimul ijla. Asalnya Wa usribu fi qulubihim hubbal ijli. ini dibuang lapan naon? Lapan hubba. Ngan lapan ijla barisnya jadi nasab karena hubahnya tadi jadi maf'ul bih. Jelas gak? Jadi disebut dilalah iktido apa? Dilalah iktido. Atau majaz bil hadfi. Majaz bil hadfi. Membuang mudhof Membuang mudhof. atau mudhofnya dielipkan. Atau mudhofnya dielipkan. Mudhofnya dielipkan di dalam ilmu nahwu ya. Barisnya mudhof diberikan kepada mudhof ilaih. Kalau di dalam ilmu balaghah disebut majaz bil harfi. Kalau di usul fikih dilalah iktido. Itu ini ngaji alfiah itu ngaji nahwu, ngaji ilmu balaghah dan ngaji usul fikih. Tapi bagaimana cara mengartikan Al-Qur'an kalau tidak ngerti Al-Qur'an man pasara Qur'ana fal yatabah makaru minanar. Jelema nu teu ngartikeun Al-Qur'an teu apal ilmu nahwu balaghah atau usul fikih mah siap-siap duduk di dalam api neraka. Maka ini pentingnya ngaji alfiah. Jadi belajar kita bagaimana kalimah-kalimah yang dielipkan, yang dibuang, berbicara tentang majaz dan berbicara tentang dilalah iktido itu dalam usul fikih. Jadi kesimpulannya dalam bait pertama tadi menjelaskan tentang lapad qoblu dan kawan-kawannya macanya bisa dimu'robkan. Dimu'robkan itu tergantung amil. Kalau ada harap jar pasti di-JR-kan. Yang bait yang kedua ini adalah menjelaskan tentang mudhofnya dibuang, mudhof ilaihnya diadakan dan baris mudhof itu diberikan kepada mudhof ilaih. Contohnya waja'a rabbuka asalnya waja'a amru rabbika. Wa usribu fi qulubihimul ijla. Bagaimana? Wa usribu fi qulubihim hubbal ijli. Asalnya. Jelas tidak? Jelas. Ya sudah simpulkan Cang Ayo. Jadi dapat kita simpulkan pada pertemuan kali ini kita membahas dua permasalahan. Yang pertama tadi bait pertama itu menjelaskan bahwa lapad qoblu dan akhwatnya dan teman-temannya yang kemarin ketika mudhof ilaihnya dibuang maka harus dimabnikan pada doma. Nah sekarang lapad qoblu dan akhwatnya itu bisa dimu'robkan ketika si qoblu dan akhwatnya itu dinakiroh alias menggunakan tanwin, maka itu bisa dimu'robkan. Tadi contohnya ada jalastu qoblan mim ba'di nuhin lillahil amru min qoblin wa mim ba'di. Jadi bisa dinasabkan kalau Pak Yai tadi menjelaskan, kemudian bisa dikasrohkan tanpa menggunakan tanwin, kemudian bisa menggunakan tanwin. Itu syaratnya apabila qoblu dan ahwatnya itu dinakirohkan. Kemudian untuk bait yang kedua itu membahas tentang mudhofnya dibuang, mudhof ilaihnya diadakan. Nah, ketika mudhofnya dibuang, mudhof ilaihnya diadakan itu ya, maka si mudhof ilaih itu menjadi pengganti daripada mudhof. Nah, ketika mudhof ilaih menjadi pengganti daripada mudhof, maka i'rob dari mudhof tadi diberikan kepada mudhof ilaih. Bisa dipahami? Nah, tadi untuk contohnya ada waja'a rabbuka ya. Waja'a asalnya waja'a amru rabbika. Kemudian wa usribu fi qulubihimul ijla asalnya wa usribu fi qulubihim hubbal ijla. Hubbal ijli ya, hubbal ijli.
Tuh di dalam contoh yang pertama si robuka mudhof ilaihnya itu menjadi fa'il, barisnya dirofakan karena mudhofnya tadi yang dibuang tarkibannya menjadi fa'il. Kemudian yang kedua al-ijla itu barisnya dinasabkan karena mudhof yang dibuangnya tadi menjadi maf'ul bi. Maka ketika mudhof ilaihnya menjadi pengganti mudhof lafadz huba yang dibuang, maka lafadz al-ijli yang tadinya mudhof ilaih hubad maka jadi nasab menggantikan lafadz hubba. Bisa dimengerti? Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, nanti dikaji lagi, dihafalkan lagi di kamar ya. Nah, mungkin itu Pak Yai. Cukup. Nah, terima kasih untuk waktunya Pak Yai. Kita doakan mudah-mudahan Pak Yai diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, ditambah-tambah lagi kebarokahan dan kemanfaatan ilmunya. Kita sebagai santrinya mudah-mudahan bisa mendapatkan ilmu yang barokah dan bermanfaat. Nah, marilah kita tutup pertemuan kita kali ini dengan membacakan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.